Sahabat Kristus, salam jumpa kembali dalam kasih-Nya. Selamat berjumpa dalam Renungan Harian GKI Kuitang bersama saya Pendeta Lindawati Niman. Hari ini sahabat, kita akan merenungkan firman Tuhan yang didasari dari kitab 2 Petrus pasal 1 ayat 2-15. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Ya Allah Bapa, kami bersyukur karena kasih-Mu selalu beserta dengan kami. Biarlah hari ini ketika kami merenungkan sabda-Mu, Engkau memberikan kepada kami hikmat dan pengertian untuk menerimanya dengan sukacita. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa. Amin. Sahabat, inilah kitab 2 Petrus pasal 1 ayat 2-15. Demikianlah firman Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera melimpah atas kamu melalui pengenalan akan Allah dan akan Yesus, Tuhan kita. Kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita untuk memuliakan dan kebaikannya. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan sangat besar, supaya olehnya kamu mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari kebinasaan yang ada dalam dunia akibat hawa nafsu. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambah kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih terhadap saudara-saudara, dan kepada kasih terhadap saudara-saudara kasih terhadap semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Tuhan kita Yesus Kristus. Namun siapa saja yang tidak memiliki semuanya itu menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu saudara-saudara, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan keterpilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan disediakan seluas-luasnya jalan untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dalam Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Karena itu, aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu tentang semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu selama aku berada dalam kemah tubuhku ini. Sebab aku tahu bahwa aku akan segera menanggalkan kemah tubuhku ini sebagaimana yang telah diberitahukan kepadaku oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Namun, aku akan berusaha supaya juga sesudah kepergianku itu kamu selalu mengingat semuanya itu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang suka mendengarkannya dan yang memelihara dalam hidup kita sehari-hari. Sahabat Kristus, Bapak Ibu, para muda dan para anak, dalam kehidupan kita, apakah kita telah berpuas dengan adanya kasih dan rahmat Allah dalam putranya Yesus Kristus itu? Tentu saja, kita kiranya selalu dilimpahi syukur atas damai sejahtera Allah bagi kita. Tetapi sahabat, untuk selanjutnya kita tak mau berpuas diri begitu saja. Sahabat Kristus, diperlukan keinginan dari dalam diri kita untuk terus bertumbuh, yakni bertobat dari kesalahan yang lama dan belajar terus untuk lebih taat dan setia dalam mengikut Tuhan Yesus. Dengan demikian panggilan dan rahmat ilahi yang telah menganugerahkan kasih-Nya kepada kita menjadi semakin baik dan menjadi benar oleh pengenalan akan Dia. Kita menyadari bahwa dosa sering atau masih mengintai, menggiurkan dan merongrong kita agar kita tidak rajin belajar dan tak setia atau taat kepadanya.
Bukankah iblis sering masih berusaha menarik kita untuk tetap hidup dalam permusuhan atau membuat kita kembali lagi pada dosa lama, nafsu, dan lain-lainnya, dan seolah-olah berkata, kamu atau dia tidak bisa jadi baik atau benar kok. Kembalilah pada kebiasaan dosamu itu. Nah sahabat, jangan mau tergiur lagi pada si iblis ya. Anda dan saya, sahabat semua, kita sudah benar jika kita berkata, saya tak memikirkan lagi atau tak kembali lagi pada dosa lama itu. Kita memang tidak sempurna karena kita bisa melakukan kesalahan atau karena kita pikir dia yang melakukan kesalahan sehingga kita merasa boleh dipenuhi oleh kebencian dan permusuhan atau dosa lainnya. Oleh karena itulah kita tidak mau kembali atau memikirkan dosa lama, yaitu adalah dengan cara kita membuat boundary terhadap bisikan si iblis yang adalah penyebab kita dikuasai kegelisahan, permusuhan, hawa nafsu, dan berbagai macam doa lain. Sahabat Kristus, sesuai dengan firman Tuhan hari ini, kita juga diajari untuk menyukai kehidupan yang dimotivasi oleh semangat belajar. Ini diperlukan agar kita semakin memahami kebijakan, pengetahuan dari kehendak Tuhan Allah. Kita semakin beriman, semakin tekun, semakin saleh dan dikuasai oleh kasih Allah. Sehingga kita semakin dikuasai akan pengenalan akan Kristus ya. Dengan demikian hidup kita akan dilimpahi oleh segala sukacita Allah. Oh betapa menyenangkannya. Kita dijauhkan dari kebencian, kekecewaan yang berlarut-larut dan berbagai macam bentuk berkat lain yang menguasai kita, yang mampu kita lihat. Kita rasakan, kita alami karena apa? Karena kepekaan kita pada kasih dan anugerah ilahi dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi sahabat Kristus semua, dalam masa Advent ini saya ingin mengucapkan selamat menantikan kedatangannya kembali dengan mengalami anugerah Allah terus-menerus. Selamat belajar terus dan selamat bersukacita di dalam Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai sahabat semua. Sampai jumpa.